Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatun Hasanah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Video kali ini akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Wujud kontekstual pemahaman saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu 1. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 2. Menurut Ki Hajar Dewantoro, peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Beda jenis tanaman tentu beda perlakuannya. Dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Oleh sebab itu, pendidik harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian yang keempat, menghamba pada anak. Menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan pendidik terhadap peserta didik sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman dinamis. Ketika dalam proses belajar, peserta didik bisa merasa, berpikir, berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, pendidik sebagai pemimpin proses pendidikan melaksanakan trilogi pendidikan, yaitu 1. Ingat Sasuntolodo atau memberi teladan, 2. Ingmadio Mangunkarso, memberikan semangat dalam proses perspektif belajar, 3. Tuturi Handayani, memberikan dorongan untuk peserta didik agar menemukan potensi dirinya. Wujud kontekstual yang dapat dilakukan oleh pendidik yaitu pendidik berpihak pada murid, pendidik harus memahami karakter murid, pendidik memahami tujuan pembelajaran, pendidik harus mampu menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan berpihak pada murid, memberikan kemerdekaan belajar pada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi, berpikir kreatif dan inovatif, sesuaikan dengan profil murid dan perkembangan zaman. Suasana pembelajaran di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid dalam ekstrakurikuler. Contohnya ada pada ekstrakurikuler pramuka, tari, olahraga, maupun hadroh. Suasana pembelajaran di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid dalam kebiasaan, misalnya literasi, 6S, Jumat sehat, sholat duha dan duhur berjamaah, serta Jumat bersih. Berikutnya, kegiatan pembelajaran yang bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman dapat diterapkan pada belajar di luar sekolah, belajar secara kontekstual, bermain sambil belajar, serta memanfaatkan media pembelajaran digital. Selanjutnya, tantangan. Ada 2, yaitu 1 dari murid, kurangnya motivasi murid dalam mengikuti program yang diadakan oleh sekolah, kemudian dari dalam diri guru, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid. Solusinya 1. Pembelajaran menggunakan model dan media. Kemudian guru harus menjadi teladan bagi murid. Guru harus bisa mengembangkan dirinya melalui pelatihan-pelatihan mandiri. Kemudian guru itu harus menuntun murid. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.